Oke, sekarang ini adalah bagian kelanjutannya dari time signature. Jadi ini video time signature part 2, oke? Jadi bagian kompleksnya. Nah, sekarang ada soal kayak gini. Kalau kalian misalnya ada soal kayak gini, coba kalian perhatiin. 6/16, ya kan? Ngeliatnya udah males, ya kan? Aduh, 6/16 tuh, iya, kompleks banget sih. Udah gitu, lihat tuh, yang satu quaver, istirahatnya quaver, yang satu, waduh, cuma cuma 3 doang not quavernya. Ini bagaimana sih ngerjainnya nih? Tapi kalau kalian lihat di bawah ya, itu adalah kata kuncinya. Oke, biar kakak terangin lebih lanjut. Kalau kalian punya soal model kayak gini, biasanya keluar di ujiannya kan, ntar dibintangin nih, dibintangin. Nah, bintangin tuh maksudnya untuk apa? Kalian suruh isi antara itu not, kalau nggak not tanda istirahat, tapi yang value-nya sesuai harus dengan nama. Nah, sekarang gimana caranya supaya gue kebayang 6/16 tuh kayak apa? Ya ini, dari video yang time signature part 1 yang sebelumnya, kakak pengen kalian catat itu bentuk 2/4 kayak apa, 4/4 kayak apa. Gunanya buat ini, kalau kalian ngadepin soal macemnya kayak gini, kalian udah kebayang formatnya tuh kayak apa. Misalnya 6/16, formatnya kayak gimana? Kayak gini, ya kan? Kita kerjain dulu ya. Sekarang bentuknya kayak gini nih. 6/16. Oke. Ada 3 not 1/16. Berarti kalian harus bayangin, dalam satu bar hitungannya harus seperti ini. Oke. 3 not 1/16. 1 not 1/16, 2 not 1/16, 3 not 1/16, 4 not 1/16, 5 dan 6. Harus kebayang seperti itu. Kalau nggak akan kehitung. Kalian akan tebak-tebak buah manggis. Ah, ya udahlah, kalau ini udah ini apa namanya, udah benderanya satu, udahlah gue temenin satu aja lagi gitu. Jangan kayak gitu ya ngerjainnya, harus dihitung. Oke? Kakak nggak pintar matematika, mungkin kalian lebih pintar. Tapi yang kakak mau tekanin, karena kakak udah belajar musik lama, ketemu soal model kayak gini harus tahu formatnya kayak apa. Harus. Kalau enggak, kalian mau sepintar apapun matematikanya nggak akan kehitung. Terus oke, sekarang formatnya kayak gini, 3 not 1/16. Oke, sekarang kita kerjain. Nah, sekarang bar pertama, 3 not pertama. Oke, matching dong, ya kan? Ya kan? Andai kata ini hitungan terakhir lah, karena ini kan dalam satu bar, ya kan? Andai kata ini tuh ini nih, 4, 5, 6. Nah, terus ini gimana? Ini tuh apa sih? Ini istirahatnya quaver, tapi pakai titik. Lah maksudnya gimana? Udah istirahat quaver pakai titik. Ingat, kalau ada not yang dititikin atau istirahat yang dititikin, ya, titik itu artinya setengah value-nya. Maksudnya apa, Kak? Jadi kayak gini. Kalau misalnya kayak gini, ini nilainya berapa? Ini kan temannya not quaver ya kan? Istirahat ini temannya not quaver. Sekarang kalau dititikin, ya titik ini setengah nilainya dari ini, ya. Ibaratnya, kasarnya, ini ditambah dengan gitu. Oke? Ulang lagi. Saya masih pusing dah, ya. Kak, kalau ada bentuk kayak gini, maksudnya gimana sih? Udah istirahat dititikin lagi, gimana sih? Titik itu artinya setengah nilainya dari apapun yang ada di depannya, ya. Contoh gampangnya, 2 ketuk dititikin jadi 3 ketuk. Lah kok bisa 3 ketuk, gimana ngitungnya? Ya setengahnya dari 2 berapa? Setengahnya dari 2 ketuk, 1 ketuk kan, ya.
Jadi ibaratnya ini ditambah ini, ya kan, setengahnya jadi 3. Nah sekarang kalau ada satu ketuk begini, ya kan, dititikin, waduh, itu gimana ya, satu ketuk kok udah dititikin, berarti itu di tengah-tengah. Oh pakai feeling aja lah kak. Ya kalau kalian di praktek ya masih nggak apa-apa lah, kalian dengar YouTube juga nggak perlu ngitung-ngitung juga nggak bisa, dan aman-aman aja. Tapi kalau di kelas teori apapun harus dihitung, apalagi ritme. Oke, ini satu ketuk, ya kan, setengahnya ini berapa ya, quaver, ngerti nggak sih? Itulah makanya kenapa ini disebut 1/2 ketuk itu guys. Lanjut dulu ya. Sekarang ini kan temennya ini kan. Nah ada titiknya ya, berarti apa, ibaratnya inilah ya persamaannya. Ini kan kayak jodoh nih, istirahat sama not ya kan, sama nilainya. Sekarang kalau ada ini not ini, nah titiknya itu setengahnya dari not ini, setengahnya not quaver apa ya, notnya semi quaver ya enggak, lebih kecilnya tuh ya kan, berarti ini tambah semi quaver ya kan, bener gak? Nah sekarang ini berarti istirahat ditambah istirahatnya semi quaver gitu. Terus hubungannya sama gini gimana kak? Aku masih belum ngerti, belum dapet nih jawabannya. Ini tuh berapa ketuk sih sebenarnya? Nah, kita lihat ke bawah. Oke? Sekarang kita pecahin ya. Satu not ini ya kan, gini deh biar mempersimpel, kalau nggak aku ngulang lagi. Tadi kita udah jelasin ya kan, sama dengan tambah ya, tadi udah ya. Sekarang kita bagi ini sama dengan ya, kita bagi ini sama dengan ini, benar gak? Ya kan, istirahatnya quaver sama dengan 2-nya istirahat semi quaver ya kan, ditambah ini jadi ya kan. Jadi 1 bar. Oke? Karena kasarnya begini, ini adalah ini sama dengan ini. Oke? Ini adalah temannya ini. Ngerti nggak kalian? Ya kan? Karena ini sama ini nilainya sama. Ini adalah bentuk istirahatnya dari ini. Jadi ibaratnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Kelihatan ya angka 1, 2, 3 nya. Oke, lanjut dulu. Kayaknya aku udah cukup jelas. Kalau belum jelas tanya lagi. Terus nah sekarang ini kita ada di bar kedua. Oke. Oh ini ada bantuan, nah ini yang gampang. Ini ada not kayak begini lagi, tinggal copy paste. Ini not di akhir, terletak di akhir juga kan. Ya udah, tulis aja dulu 4, 5, 6. Nah sisanya gimana? Sekarang kita lihat not ini. Ini aku jelasin aja ya, aku jelasin lebih rinci supaya
Mungkin kalian ada yang matematikanya kurang di bagian pecahan apa gimana, jadi aku pakai not, oke, bukan pakai angka ngejelasinnya biar nggak ribet. Sekarang ini kalian ingat kan setuju ya, satu not quaver sama dengan 2 not semi quaver, oke? Ya, tingkat 4 udah harus tahu lah. Oke, kakak nggak bisa jelasin semuanya detail kenapa bagaimana kelamaan, oke? Ini udah sederhana ya. Jadi lah, sekarang kita udah ada 4, 5, 6. Nah, sekarang ini 1 dan 2, ya kan? Jadi ibaratnya tuh di bar ini kita udah ketemu, di barnya ini kita udah ketemu 4, 5, 6 nya. Ini tuh ibaratnya 1, 2-nya ini, ngerti nggak? Oke, berarti kita kurang apa dong? Ya kurang ini, ya nggak? Ya udah masukin, set, teng, segampang itu, oke? Lanjut ya. Lanjut, bar terakhir 6/16. Oke. Nah, sekarang di bar terakhirnya itu ada kita harus bikin dengan format seperti ini, oke? Ada nggak yang mirip kayak gini notnya dalam satu bar ini? Ada, ini kan 2 not quaver. Nah, cuma yang ini kan 4, 5, 1, 2. Ini kan ada 3, yang ini cuma 2. Ya ibaratnya kita bisa taruh aja lah 5 dan 6 di sini. Hitungan terakhir ya, 5, 6 gitu ya. Terus yang pertamanya ini baru kita hitung. Hitungnya gimana? Ya sama kayak tadi, ya kan? 1 not quaver sama dengan 2 not. Wah, kok kenapa sih kak harus ribet gitu dipecah-pecahin? Lah karena kan kita ngitungnya bukan quavernya, kita ngitung itu 6/16. Berarti kita harus ngitung not 1/16 nya. Ada 6 gitu loh. Kalau kalian udah auto kebaca kalau ini ini 1 sama 2, ya udah nggak usah dibikin kayak gini gitu loh. Ini untuk mempermudah aja. Jadi 1 not quaver itu sama dengan ada 2 not semi quaver. Oke, berarti sekarang kita tulis 2, ya kan? Udah ada 2 nih, ya kan? Udah ada 2. Sekarang 3-nya mana? Nah, ini 3-nya. Bener nggak? Karena ini adalah temennya sama, dapet 3-nya. Nah, kalau udah dapet 3-nya begitu, 4 nih gimana nih? Ini 1, 2, 3, 5, 6. Tinggal nyontek. Ini 4 nih, ya kan? Udah. That's it, sesimpel itu. Kalau kalian pakem sama formatnya, ngerjain ini gampang. Nggak perlu yang pakai, aduh matematika lu pakai rumus tengah tambah berapa. Aduh, nggak. Kakak udah ngelewatin masa-masa dulu, kakak sekolah musik juga, cuman kakak udah juga ngelewatin yang hal-hal kayak gini.
sayang sekali kakak nggak pinter dalam hal berhitung ya. Jadi kakak harus ngelewatin tingkat 5 itu adalah, dan tingkat 4 itu juga adalah salah satu yang paling menantang lah ya dalam soal ritme-ritmean. Intinya gimana? Apa yang bisa kakak sharing setelah kakak melewati materi yang sulit ini? Kalian di bagian ini ingat formatnya. Sekarang kalau misalnya ada, kakak akan tulis cepet ya. Misalnya ada susah gitu loh, ya kan? 12/16, ya kan? Ya. Terus nah misalnya gini, 12/16 gitu. Nah kayak gini beribet kan. Sebelum kalian mengerjakan soal ini ya, kalian bikin dulu formatnya. Mau di kertas kosong kayak, mau itu di apapun kayak, itu kalian terserah. Apapun yang tadi kakak udah minta kalian untuk catat ya. Catat, kakak serius nih. Oke, 12/16 gimana formatnya? Tadi ada 4 not 1/16. Oke, bikin dulu, jangan males. Oke, jangan males ya. Ini dulu dibikin ya, ininya dulu kebayang di kepala kalian sebelum ngerjain ini. Oke, penting. Nah sekarang udah kayak gini, kita tinggal susun aja nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, copy paste 1, 2, 3. Ini udah ada, hitung tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ini temennya ya, sama aja berarti 4, 5, 6. Oke, 7, 8, 9. Waduh ini gak tahu deh gimana ya. Gak tahu kayak gini, pecahin notnya. Ini not berapa? Not quaver kan? Pecahin dulu jadi not 1/16. Karena apa? Kita hitung per 16-nya. Oke? Penting. Kita pecahin notnya, jangan males. Quaver ada dotnya, berarti quaver ditambah semi-quaver. Oke? Sampai sini jelas. Sekarang kita pecahin lagi. Quaver ini sama dengan 2, terlalu kecil gambarnya. 2 not ini ya kan, ditambah ini sama dengan ya kan. Ngerti nggak? Jelas nggak? Kakak nulis di bawah. Jelas ya? Kakak harap ini kalian bisa kelihatan. Kakak majuin sedikit deh. Nah, oke, jelas ya. Jadi ini sama dengan 1 ini. Oke, berarti ini 7, 8, 9. Oke, kelihatan nggak aku nulis 7, 8, 9-nya terlalu kecil ya? 7, 8, 9. Nah, sekarang sisa berapa tuh? Sisa 3 not. Ya, ini 10, 11, 12-nya belum kan? Di sini kita mau isi pakai apa? Kira-kira pakai apa? Kita pakai 1 not. Boleh ya, tapi kalau misalnya ditanya ini biasanya sih kalian harus jawab dengan 1 single note gitu loh, yang sesuai dengan, kalau ini 7, 8, 9
10, 11, 12, ya udah kita tinggal tambahin ini dong, ya kan? Karena kan ini lagi, ini sama dengan ini, ya nggak? Ngerti nggak sih? Bener nggak? Tadi kan, nah sama aja. Ya udah tinggal masukin ini. 10, 11, 12. Gitu. Oke, lanjut dulu. Nah, sekarang kita ketemu nih. Gampang. Oh ya ini mah ya temennya yang ini dong. Ini not quaver bertitik, ini istirahat quaver bertitik. Ya udah, sama aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah ini udah 7, 8, 9. Sisanya gimana? Ya udah 10, 11, 12 ya. Copy paste ini. Jadi kan ini kan sama. Ya udah tinggal isi ini. Gitu guys. Gak kelihatan nih titiknya. Sorry ya. Gak kelihatan titiknya. Nah, gitu. Ya. Apapun soal yang kalian dapet, kalian harus bikin formatnya dulu di bawahnya. Oke? Sebagai penutup pelajaran time signature, kakak akan tulis lagi semua formatnya. Kalian catat ya. Kalian catat. Oke? Dari yang paling gampang sampai yang paling sulit. Oke? Ini kan tingkat 4, nanti tingkat 5 ada lagi yang gak beraturan time signature-nya. Cuma itu video terpisah ya, kan kita harus belajar sesuai dengan kurikulum. Oke? Nah, kita dari yang mulai paling ini dulu deh ya. 2/2. 3/2. Oke. 4/2. Oke, lanjut. 2/4. 3/4. 4/4. Oke. Dicatat, oke? Dicatat. Jangan screenshot HP-nya, jangan. Kakak nggak mau. Catat, oke? Kakak akan cek lo ya. Kalau yang buat udah lihat videonya, yang belum lihat ya nanti kakak kasih tahu di pelajaran. Catat ya. Ini bukan untuk kakak, ini buat kalian. Oke? 2/4, 3/4, 4/4. 6/8. 9/8. 12/8.
Kita juga ini di soal ada nih tambahan 4/8. Per 8 kayaknya enggak deh. 4/8 enggak. Cuma. Oke, sorry ya, maaf ya. Oke, kita lanjut ke bagian per-16. 6/16 dengan 9/16. Per 16. Oke. Catat ya. Ini kakak minta catat loh. Serius. Ini jangan males. Kakak akan kasih waktu ya, kakak akan diem sejenak dan kakak ingin kalian seriusan catat kayak gini. Kalau nggak fatal ini kalian, kalau nggak ujian nggak dihafal dan nggak dimengerti. Pokoknya kalian mengerti dulu, pasti otomatis pasti hafal. Nggak mengerti, report ke kakak. Kita akan atur waktu untuk bisa video call bareng dan kita akan membahas ini secara pribadi atau ya terserah kamu gitu. Pokoknya kalau masih belum mengerti dengan hal ini, kita video call bareng dan kakak akan terangin berulang-ulang kali. Ini kan aku bikin video ada batas waktunya juga, oke? Ya, dicatat. Oke, kakak buka dengan time signature ini dengan rumusnya, dan ini kakak tutup dengan keseluruhan rumusnya, formatnya. Apapun yang kalian kerjakan ya, misalnya di buku ini kan banyak ya nih, di buku Eric Taylor ini kan, coba kalau kita lihat time signature ini kan banyak ya embel-embelan soalnya tuh. Nah yang kayak gini nih ya nggak, 12/16 gitu tuh, kelihatan nggak? 12/16, 4/8, 3/8 ya kan, terus ya 2/4, apapun itu sih. Ada 6/16, 9/4, 9/16. Kalian lihat ininya dulu, oke? Ya, sebelum ngerjain apapun di time signature permasalahannya itu, kalian lihat, cek formatnya dulu. Nah ini kayaknya kakak ada tambahan nih ya, kakak ada tambahan 4/8 ya. Kan jarang dengar 4/8, tapi di sini ada 4/8. Ada di soal tapi nggak dijelasin.
tambahannya ya. Di sini kakak akan tulis, sorry ini nggak rada ngalangin ya. Sebentar. 9/2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. 9/4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Oke. 9/8. 1. 9/8 udah tadi. 9/16 juga udah. Sekarang 4/8. Nah sekarang ada yang, kalau ada bar yang jarang, ada hitungan time signature yang jarang, caranya gimana tuh? Misalnya di soal ada 4/8, gimana tuh kak? Nih misalnya 4/8 itu apa? Gimana tuh? Aku nyari di Google, kayaknya aduh terlalu ribet, baca Wikipedia juga males gitu. Aku nggak bisa yang berat-berat deh kak Steven pokoknya. Nah 4/8 pakai cara apa yang aku omong tadi, sama dengan 2/4. Kalau 2/4 itu adalah 2 not 1/4, ya kan? Perhatiin 2/4 sama dengan 2 not 1/4. Kalau 4/8 berarti apa? Berarti ada 4 not 1/8 gitu. Ngerti nggak? 4/8 berarti ada 4 not 1/8 gitu. Ngerti nggak? Kalau 4, simpelnya gini, 4/4 adalah 4 not 1/4, iya nggak? 4 not 1/4. Yang 4/8 4 not 1/8 gitu. 4/16 tadi. Nah 4/16 sama dengan ya 4 not gitu. Oke. Ada lagi nggak yang aneh-aneh di buku? 3/2 udah nih ya. Formatnya itu tolong ya. Sorry nih kalau kakak ada bawel. Barni, Laura, tolong dicatat ya. Tolong dicatat. Udah sih itu aja kayaknya. Untuk type signature udah sampai segini dulu, dicatat semuanya. Oke, thank you Barni, thank you Laura, sampai ketemu di topik berikutnya ya.